Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Najib Buboh dengan NIM 23033000007 dari program studi pendidikan biologi. Tujuan saya membuat video ini adalah guna memenuhi tugas mata kuliah yaitu pengantar pendidikan yang diampu oleh dosen Pak Yudi Pratama MPD. Baik, sebelumnya terima kasih sudah mengklik video saya. Jadi di video kali ini saya akan membahas topik yang paling relevan, yaitu tentang lingkungan pendidikan, yang dimana yang sama-sama kita ketahui lingkungan pendidikan sangat berpengaruh penting dalam membentuk karakter serta kemampuan dan keterampilan pada peserta didik. Jadi di video kali ini saya akan mengulas bagaimana lingkungan pendidikan yang positif dapat mendukung pembelajaran pada peserta didik. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya serta langkah-langkah yang dapat meningkatkan kualitasnya. Semoga video ini dapat menambah wawasan baru serta inspirasi bagi kita semua. Langsung aja kita masuk ke materinya. Teman-teman tahu nggak apa itu lingkungan pendidikan? Nah, jadi lingkungan pendidikan adalah semua faktor eksternal yang mempengaruhi proses pembelajaran seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Secara umum, lingkungan pendidikan dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan pendidikan. Nah, langsung aja kita masuk ke materinya. Nah, jadi yang pertama itu ada lingkungan keluarga atau pendidikan informal. Di lingkungan keluarga ini ada orang tua dan dukungan emosional. Orang tua ini berperan sebagai pendidik utama yang menanamkan nilai moral. Seperti yang kita tahu, orang tua itu mendidik kita dari kecil, mengajarkan kita tata krama, bagaimana sopan santun terhadap orang tua. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada dukungan emosional. Dukungan emosional ini membantu pembentukan kepribadian anak sehingga lebih percaya diri dan berinteraksi secara positif. Kemudian yang kedua yaitu ada lingkungan sekolah atau pendidikan formal. Yang pertama yaitu ada struktur kurikulum. Struktur kurikulum ini menyediakan pembelajaran yang terorganisir dan bertahap. Dengan struktur kurikulum ini, pembelajaran dapat terorganisir dan anak dapat belajar secara bertahap. Kemudian ada peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing yang membantu proses belajar siswa. Jadi peran guru di sekolah yaitu sebagai fasilitator dan membimbing yang membantu proses belajar siswa. Kemudian ada interaksi sosial. Sekolah juga membantu siswa mengembangkan kemampuan bekerja sama dan berdiskusi. Jadi di sekolah itu biasanya kita ada kerja kelompok. Nah, di situ dapat mengembangkan kemampuan bekerja sama dan berdiskusi. Kemudian ada lingkungan masyarakat atau pendidikan non formal. Yang pertama itu ada komunitas. Menjadi tempat belajar di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Biasanya di lingkungan masyarakat ini ada komunitas yang dimana komunitas tersebut menjadi tempat belajar di luar lingkungan keluarga dan sekolah, seperti komunitas anak masjid, kemudian komunitas organisasi lainnya. Kemudian ada budaya dan norma. Budaya dan norma ini membentuk cara berpikir dan pandangan siswa melalui interaksi di masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan. Kegiatan seperti seni olahraga dan keagamaan memperkaya pengalaman belajar anak di luar pendidikan formal. Nah, selanjutnya yaitu peran lingkungan pendidikan. Peran lingkungan pendidikan menunjukkan bahwa lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peran unik dalam dan saling melengkapi dalam mendukung perkembangan peserta didik. Lingkungan yang positif membantu siswa mencapai potensi maksimal, sementara lingkungan yang negatif dapat menjadi hambatan. Kemudian, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan pendidikan? Nah, yang pertama itu ada kualitas interaksi. Interaksi yang konstruktif dan suportif terbukti lebih efektif dalam mendukung belajar. Kemudian
ada sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana atau fasilitas yang memadai sangat penting untuk mendukung pembelajaran. Seperti di zaman sekarang teknologi sangat dibutuhkan karena semua pembelajaran dapat diakses melalui teknologi tersebut. Kemudian ada budaya belajar. Budaya belajar, motivasi, dan semangat belajar dipengaruhi oleh budaya belajar yang dibentuk di rumah, sekolah, dan masyarakat. Jadi setiap siswa mempunyai cara tersendiri untuk belajar. Kemudian apa saja sih tips untuk meningkatkan lingkungan pendidikan yang baik? Nah, yang pertama itu dimulai dari keluarga. Keluarga menjaga komunitas terbuka dan memberikan dukungan penuh kepada anak. Hal ini dapat meningkatkan lingkungan pendidikan yang baik kepada anak. Kemudian sekolah. Nah, sekolah dapat mendorong pembelajaran aktif dan mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan pengalaman belajar anak. Jadi, ketika sekolah menyediakan teknologi, anak tersebut dapat menjadi terasa terdorong untuk belajar lebih aktif lagi dan mengintegrasikan teknologi tersebut untuk menggunakan belajar. Kemudian masyarakat. Di masyarakat ini melibatkan anak dalam kegiatan sosial dan komunitas untuk memperluas wawasan dan keterampilan mereka. Nah, jadi itu faktor-faktor dan jadi itu sumber-sumber dan faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan pendidikan peserta didik. Jadi kesimpulannya, lingkungan pendidikan menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya terjadi di ruang kelas, tapi juga lingkungan keluarga dan masyarakat. Ketiga lingkungan ini saling melengkapi untuk membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan individu. Lingkungan yang positif dan penting untuk pengembangan potensi anak secara optimal sepanjang hayat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.